Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningrum Putih Hapsari dengan NIM 2021021062 dari kelas Agroteknologi B. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja PPT saya. Judul yang saya ambil tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Pertama, kita akan bahas pendahuluan. Sistem pemerintahan Indonesia itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, kalau peran dari lembaga negara tuh untuk menetapkan RAPBN bersama Presiden, menetapkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan dalam negara dan juga menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya, isi yang dapat kita ambil ada 3. Sistem pemerintahan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem presidensial, yang kedua sistem parlementer, dan yang terakhir itu sistem campuran. Sebentar ya. Sistem presidensial itu tuh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kalau parlementer, sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemennya. Sedangkan campuran tuh diambil dari kedua sistem yang presidensial dan parlementer tadi, yang paling bagus diambil. Terus negara kita kan negara demokrasi. Nah, demokrasi itu dibagi menjadi 2 acara pelaksanaannya. Yang pertama itu demokrasi langsung. Demokrasi langsung tuh rakyat secara langsung menentukan pemimpin, juga menentukan tugas yang harus dilaksanakan pemimpin, kayak gitu. Nah, yang kedua, demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi tidak langsung itu atau perwakilan, yaitu rakyat memilih untuk dijadikan wakil rakyat dan mewakilkan aspirasinya melalui wakil rakyat tadi yang duduk di lembaga wakil rakyat di bagian parlemen. Nah, yang selanjutnya, tugas-tugas dari lembaga negara dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, terus yang kedua MPR ini tuh MPR itu tuh anggotanya tuh terdiri dari DPR sama DPD. Anggota MPR sebanyak 4% kalau diambil dari anggota DPR dan 4 orang anggota DPD dari setiap provinsinya. Terus wewenang dari tugas MPR tuh mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua itu presiden, yang ketiga itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, seperti tadi yang di atas. Yang keempat tuh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, yang terakhir MA, Mahkamah Agung. Dapat kita simpulkan dari materi sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil, kedaulatan rakyat itu merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan juga bisa. Nah, kalau teori kedaulatan rakyat itu menganggap kehendak rakyat adalah salah satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat itu memberikan kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif tadi untuk melaksanakan keinginan rakyat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.